Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya makhluk super kecil kayak virus itu bisa bikin kita tumbang? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu strategi mereka yang paling efisien sekaligus mematikan, yang namanya siklus litik. Jadi, gimana ceritanya? Gimana bisa partikel sekecil ini membajak sebuah sel dan mengubahnya jadi pabrik buat bikin virus-virus baru? Yuk kita bedah rahasianya. Eits, tenang. Buat ngingat prosesnya, ada cara gampangnya kok. Kuncinya cuma satu kalimat ini. Ada pen, sirasis. Anggap aja ini kode curang kita buat ngertiin tiap langkah invasi virus yang satu ini. Oke, semuanya dimulai dari langkah pertama, penempelan atau istilah kerennya adsorpsi. Ini adalah momen kontak pertama, di mana si virus akhirnya nemuin targetnya. Jadi adsorpsi ini bukan asal nempel ya. Virus itu pemilih banget. Serabut ekornya harus pas dan cocok sama reseptor di permukaan sel inang. Persis kayak kunci yang cuma bisa masuk ke satu lubang kunci yang spesifik. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Virusnya udah mendarat, udah nancap di sel bakteri. Sampai sini, misi invasi resmi dimulai. Begitu berhasil nempel, virus nggak buang-buang waktu. Kita lanjut ke langkah kedua, di mana dia mulai menembus pertahanan si sel. Namanya penetrasi. Penetrasi ini adalah momen di mana virus nyuntikin senjata utamanya. Bukan bom atau racun, tapi sesuatu yang jauh lebih canggih, materi genetiknya. Inilah cetak biru atau otak dari keseluruhan operasi ini. Yang menarik, cuma DNA-nya aja yang disuntikan masuk. Badan virusnya atau selubung proteinnya ditinggal di luar gitu aja kayak cangkang kosong. Nah, di titik inilah pembajakan sel secara resmi dimulai. Fase berikutnya adalah inti dari pengambil alihan. Disinilah sel yang tadinya baik-baik aja, sekarang diubah paksa jadi pabrik perakitan virus. Yap, sekarang sel inang udah sepenuhnya di bawah kendali virus. Semua mesin di dalamnya yang harusnya kerja buat kepentingan sel itu sendiri, sekarang dialihkan buat satu tujuan, memproduksi komponen-komponen virus. Tahap ini kita sebut sintesis. DNA virus yang tadi masuk langsung ngasih perintah baru. Selnya dipaksa berhenti ngerjain tugas normalnya dan mulai sibuk nyetak DNA virus baru dan protein-protein buat cangkangnya. Coba lihat deh, selnya sekarang penuh sama potongan-potongan virus yang baru jadi. Ironis banget ya, sel inang ini secara efektif lagi ngebangun alat penghancurnya sendiri. Setelah semua suku cadang selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah ngerakit semuanya jadi satu pasukan penyerang yang utuh dan siap tempur. Proses ini namanya perakitan. Kepala, ekor, dan materi genetik yang tadi diproduksi secara terpisah, sekarang disatuin jadi partikel-partikel virus yang fungsional. Di dalam satu sel yang malang ini, ratusan tentara virus baru udah selesai dirakit. Mereka cuma tinggal nunggu satu perintah terakhir buat keluar dan menyerbu. Dan inilah puncaknya. Akhir yang dramatis sekaligus eksplosif buat si sel inang. Langkah kelima dan terakhir, lisis. Lisis itu artinya pecah. Si virus ngeluarin enzim yang ngegrogotin dinding sel dari dalam. Tekanan dari ratusan virus di dalamnya udah nggak kebendung lagi. Dan, boom, selnya meledak. Ini dia, akhir dari permainan buat si sel inang. Dia hancur lebur dan melepasin gelombang virus baru yang bebas buat nyari korban berikutnya dan memulai siklus penghancuran ini dari awal lagi. Jadi, ayo kita rangkum semuanya dengan cepat, pakai kode rahasia yang kita pelajari di awal tadi. Masih ingat kode curang kita? Ada pensirasis. AD untuk adsorpsi, pas virusnya nempel. Pen untuk penetrasi, DNA-nya masuk. SI untuk sintesis, bikin komponen-komponen baru. RA untuk perakitan, nyatuin semua komponennya. Dan SIS untuk lisis, selnya pecah. Gampang banget kan? Terus, kenapa sih kita perlu tahu soal ini? Soalnya, siklus litik yang cepat dan ngerusak inilah alasan kenapa kita bisa tiba-tiba sakit pas kena virus kayak flu. Jutaan sel di tubuh kita dibajak dan dihancurin lewat proses ini. Siklus litik ini emang brutal, cepat, dan efektif banget buat virus. Tapi ini jadi bikin kita mikir, apa ini satu-satunya strategi mereka? Apa ada cara yang lebih licik lagi buat virus berkembang biak? Mungkin dengan cara sembunyi dulu di dalam sel tanpa langsung menghancurkannya. Menarik. Tapi itu cerita untuk lain waktu.